Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas tentang teori industri budaya yang dikemukakan oleh Theodor Adorno. Theodor Adorno dikenal sebagai tokoh dari masa Frankfurt. Sebelumnya, apa sih teori kritis masa Frankfurt itu? Teori kritis masa Frankfurt berawal dari Universitas Frankfurt. Intelektual dari Universitas Frankfurt mencoba mengembalikan tradisi Marx, lebih tepatnya tradisi kritik Marx yang mulai pudar. Tokoh-tokoh dari Frankfurt yang kita kenal ada Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Axel Honneth, dan Jürgen Habermas. Lalu, apa saja sih yang dikritisi oleh teori kritis ini? Yang pertama yaitu ideologi, khususnya Marxisme yang digunakan oleh Uni Soviet. Menurut para intelektual Frankfurt, Marxisme yang digunakan oleh Uni Soviet itu bersifat tidak humanis karena di situ ada diktator. Yang kedua, teori kritis ini mengkritisi aliran positivisme, lalu mengkritik juga tentang kehidupan sosial modern. Dan yang terakhir, teori kritis ini mengkritik teori postmodern. Oke, masa Frankfurt itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang bernama Theodor Adorno. Theodor Adorno merupakan salah satu tokoh generasi pertama dari masa Frankfurt. Adorno dalam bukunya yang ditulis bersama Max Horkheimer yang berjudul Dialectic of Enlightenment merumuskan konsep tentang industri budaya. Konsep industri budaya ini menurut Adorno adalah ketika budaya massa yang berupa film, seni, ataupun musik itu dikomersialisasi oleh para kapitalis. Adorno melihat dalam industri budaya ini, budaya massa seperti film atau musik dan seni-seni lainnya itu dikomersialisasikan oleh para kapitalis. Jadi seperti halnya musik, seni itu tanpa ada intervensi dari negara. Nah, menurut Adorno, industri budaya itu berkorelasi dengan arti pencerahan. Karena dalam industri budaya, manusia seperti didominasi oleh budaya-budaya yang dikomersialisasi itu tadi. Manusia pun dalam industri budaya hanya dijadikan sebagai objek. Manusia jadi pekerja dan juga manusia sebagai penikmat seni tersebut. Alhasil, dalam industri budaya, nilai seni yang terkandung dalam budaya-budaya tersebut menjadi terdegradasi ataupun menurun karena orientasinya hanya keuntungan, bukan orientasi estetika atau kualitasnya. Begitulah menurut Adorno.
tentang konsep industri budaya. Untuk menerangkan tentang konsep industri budaya yang dikemukakan oleh Adorno tadi, saya mengambil contoh kasus yang seperti ini. Pada era sekarang, televisi atau mungkin saja di YouTube menayangkan acara-acara yang menarik penonton dan juga untuk memenuhi rating televisi tersebut. Para musisi pun membuat musik sudah tidak sesuai dengan idealisme musik mereka. Para musisi tersebut membuat musik hanya untuk memenuhi selera pasar. Dalam dunia layar lebar pun akan terlihat lesu jika tidak memenuhi mekanisme pasar. Seperti contohnya dalam film-film Indonesia sekarang, atau kita ambil contoh film horor, kontennya pun hanya berisi tubuh-tubuh wanita yang ditayangkan. Konten horornya pun dihilangkan untuk menarik penonton. Hal tersebut semakin relevan dengan konsep industri budaya yang dikemukakan oleh Adorno. Para manusia hanya dijadikan sebagai komoditas untuk meraup keuntungan yang besar bagi pemilik modal. Namun di sisi lain, seiring berkembangnya zaman, semakin terbuka juga ruang publik yang menampung para masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni. Sebagai contohnya komunitas indie. Komunitas indie tidak hanya menyasar pada ranah musik, namun juga menyasar pada ranah penerbit buku dan juga film. Dalam komunitas indie ini, pegiatnya menjunjung tinggi apa itu seni, dan juga komunitas indie termasuk wujud resistensi terhadap industri budaya. Sebagai penutup, saya menyimpulkan konsep industri budaya yang dikemukakan oleh Adorno adalah ketika budaya massa itu dikomersialisasi oleh pemilik modal. Budaya massa yang dimaksud adalah film, seni, musik, dan lain-lainnya. Budaya massa tersebut dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Namun, gagasan tersebut, gagasan industri budaya yang dikemukakan oleh Adorno mungkin relevan pada masa dulu. Namun pada masa sekarang, ketika era teknologi semakin berkembang, manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi. Hasilnya adalah manusia pada era sekarang bebas menunjukkan ekspresinya melalui subkultur indie. Subkultur independen ini adalah subkultur yang menjunjung tinggi nilai seni dan juga bersifat resistensi terhadap industri budaya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tentu kurang sih, dan mungkin bakal membingungkan kalian semua. Ya sudah ya, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.